Tapi masih ada suara. Digedein coba. Lihat si Blackpink. Tak kelihatan nih. Dia sudah suara. Udah ada suaranya tuh. Ada suaranya nggak? Nggak tahu. Ada yang jadi enggak. Fotonya dari. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, sudah siap belajar hari ini? Ya. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, baik. Doa selesai. Amin. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu kalian untuk menyebutkan Pancasila terlebih dahulu ya. Yuk kita sebutkan Pancasila. Ya, dimulai. 1, 2, 3. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang adil dan beradab. 5. Keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Kita langsung saja ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, suara kalian akan Ibu senyapkan dulu supaya nanti hanya suara Ibu yang terdengar ya. Supaya kalian belajarnya lebih fokus gitu. Oke. Kita sudah berdoa ya. Kita langsung saja belajar kali ini. Kita akan belajar tentang pecahan sesuai janji Ibu waktu hari Senin ya. Sudah belajar belum tentang pecahan? Minggu kemarin sudah ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang pecahan. Suara Ibu terdengar jelas kan? Kedengaran nggak? Kedengaran ya? Kok berdengung ya? Nggak berdengung kan? Berdengung nggak suaranya? Nggak kan? Nggak ya? Nah, Ibu mau contohin dulu. Misalnya, sini. Coba perhatikan dulu. Nah, Ibu senyapkan dulu suara kalian ya. Supaya kalian hanya bisa mendengar suara Ibu. Jangan aneh ya. Kok saya nggak ada itunya, nggak ada suaranya. Nah. Oke. Kita akan belajar tentang pecahan. Nah, misalnya di sini Ibu punya satu kertas. Ya. Di sini berapa ini? 1 ya. Oh, sebentar. Lagi nge-lag ya. Oke, halo. Masih terdengar suaranya? Masih ada? Oke, gambarnya ada? Oke. Terima kasih. Kita kembali ke pelajaran ya. Nah, misalnya Ibu punya satu kertas di sini. Nah, satu kertas ini lambang bilangannya, misalnya ini lambang bilangannya adalah 1. 1. Ya. Berapa ini? Berapa kertas? 1. Jika Ibu membaginya, ya, Ibu membaginya atau melipatnya seperti ini, seperti inilah. Kertas ini menjadi, tadinya kan begini ya. Ini 1 ya. Kita ulangi lagi ya. Yang kemarin. Ini 1. Kemudian Ibu melipatnya menjadi seperti ini. Nah, nilainya akan berbeda. Kertas ini nilainya jadi berapa? 1/2 atau jadi setengah. Tadinya kan 1. Ya. Kemudian Ibu lipat menjadi
setengah, lihat. Nah, 1 dengan 1/2 atau setengah, lebih besar mana? Lebih besar 1 atau 1/2 atau setengah? Lebih besar 1, dilihat ya. Tuh, lihat dari contohnya saja, tentu saja kita sudah bisa memilih ya. Kita sudah bisa menentukan mana yang lebih besar, 1 atau 1/2. Yang jelas lebih besar 1. Kita tulis bilangannya. Oke, perhatikan. Ibu akan tulis. Sebentar. Kita ini dulu supaya layarnya agak besar. Kita rubah dulu ya. Nah, bagaimana cara menulis lambang bilangannya? Ini kan satu kertas ya. Satu kertas. Kemudian cara menulis lambang bilangannya bagaimana? Ini kita buat kotak saja ya. Mohon maaf kalau misalnya gambarnya kurang sempurna ya. Sebentar. Ini. Nah, ini nilainya berapa ini tadi satu kertas ini? 1. Lambang bilangannya kita tulis berapa ini? Kita tulis 1 ya. Ini 1. Nah, jika Ibu membaginya atau melipat kertasnya menjadi 2, ya, lipat kertas seperti ini tadi kan 1, kemudian Ibu gunting atau Ibu kasih ke Ibu gunting aja ya, Ibu gunting menjadi seperti ini. Nah, ini nulis bilangannya bagaimana nilai bilangannya kalau segini? 1/2, ya betul. Nah, buatkan gambar seperti ini. Jangan ditulis dulu ya, coba perhatikan dulu. Ini lambang bilangannya adalah begini ya, pecahan ya, lambang bilangan pecahan. 1/2, di mana lambang pecahan itu terdiri dari penyebut dan pembilang. Ya, yang mana yang penyebut? 1 atau 2? Angka 1. Angka 1 penyebut atau pembilang? Coba kita lihat buku ya. Angka 1 itu penyebut atau pembilang? Masih ingat nggak? Yang di atas penyebut atau pembilang? Pembilang atau apa Ji? Riji kayaknya jawab tuh. Pembilang ya? Iya betul. Sudah hafal ya? Yang di bawah adalah penyebut, ya betul. Kita tulis sebentar. Nah, ini. Ini penyebut, ini pembilang. Yang di bawah adalah penyebut, yang di atas adalah pembilang. Nah, sekarang kelihatan nggak kertas itu? Ibu ada gambarnya kan ya? Kecil ya? Ya, ini kertas setengah kan? Ini kertas yang setengah ini, ya, yang 1/2 ini, jika Ibu lipat lagi, bagi 2 nih, Ibu lipat lagi akan menjadi, sebentar, seperti ini, ya. Tuh. Nah, nilai ini kertas ini yang Ibu lipat lagi kan ini setengah. Ibu lipat lagi, nilainya jadi berapa? Nah, bilangannya. 1/4. Ya. Atau 1/4. Boleh. Nah. Satu per 4. Lihatnya yang dari atas ya. Yang dari atas itu ini 1. Kemudian
Ketika ini satu kertas, Ibu lipat 2 menjadi setengah atau 1/2. Yang 1/2 Ibu lipat lagi menjadi 1/4. Seperti ini. Ya. Jadi kalau Ibu tanya nih, lebih besar mana? 1/2 atau 1/4? Lebih besar mana? 1/2 atau 1/4? 1/2, betul sekali ya. Bentar, Ibu tulis dulu. Lebih besar mana antara 1/2 ya dengan 1/4? Lah, Bu, kan itu apa? Penyebutnya lebih besar 1/4. Ya, gimana tuh? Ininya nih, yang Ibu tunjuk merah nih. Kan lebih besar 4 ini. Yang ini mah 4, Bu, bawahnya, Bu. Ya, penyebutnya 4. Kalau ini mah penyebutnya 2, ya besaran ini dong. Enggak, bukan begitu. Ya, semakin besar penyebut, itu artinya nilainya semakin kecil. Seperti yang Ibu contohkan nih, ini 1/2 nih, setengah. Ya, yang ini 1/4. Lebih besar mana? 1/2, yang ini yang setengah ya. Karena 1/4 adalah yang dibagi lagi nih, yang dari setengah dibagi lagi kan. Jadi 1/4 tuh. Jadi jangan melihat dari bawahnya nih angka, jangan lihat dari angka bawahnya. Ya. Tapi lihat dari kejadian apa? Benda yang sesungguhnya, ya. Walaupun apa tadi yang di bawah itu penyebut ya, penyebutnya besar, itu berarti nilainya semakin kecil, ya. Kalau penyebutnya semakin kecil, itu berarti nilainya semakin besar, gitu. Nah, sekarang kita belajar tanda-tandanya. Bagaimana cara di sini? Tandanya begini, ke kanan, ya, ke kiri, atau sama dengan. Kalau ini nih, kalau Ibu tanya 1/2 lebih besar mana dengan 1/4? 1/2 lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Tandanya yang mana? Yang ngadap ke kanan, yang menganga ke kanan, atau yang menganga ke kiri, atau sama dengan? Yang menganga ke kiri ya. Nah, yang di sini nih. Sebentar. Oke, Ibu mau kasih tahu lagi ya, supaya nanti tidak mengganggu proses pelajaran. Jadi kalau misalnya Ibu kasih tahu nih, udah kasih tahu nih, Zoom jam 9, kamu masuk aja langsung jam 9 ya. Kalau misalnya lebih dari itu nanti ketinggalan. Nah, berarti tandanya yang ini ya. Nah, ya masukkan ke sini. Set. 1/2 lebih besar dari 1/4. Tuh. Oke, kita ulang lagi. Tadi tandanya kalau ke sini berarti lebih besar atau lebih kecil kalau tanda ke sana? Lebih besar ya. Nah, ini tanda lebih besar. Ayo, awas jangan lupa dong. Ini lebih besar. Kalau tandanya ke sini, tanda mengangaknya ke kiri, ke kanan, ngadepnya ke kanan. Nah, seperti ini. Ini namanya lebih kecil, ya. Kalau begini, ini tentu kamu tahu ya. Ini adalah sama dengan. Sama dengan. Oke, sudah ingat ya tanda-tandanya ya, cara mengisinya ya.
sini lebih besar, kalau ke sini lebih kecil, kalau begini sama dengan. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Satu per 4. Nih, Ibu mau tulis nih. Maaf ya, agak lama ya. Lebih besar, lebih kecil, atau gimana? Dari 1 per, misalnya 1/6. Nah, coba 1/4 lebih besar atau lebih kecil dari 1/6? Ayo, jangan melihat ininya. Kata Ibu apa tadi? Kalau yang angka di bawahnya nih, ya, angka yang di bawahnya mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil? 4 lebih kecil daripada 6 nggak? Ya, tapi dalam pecahan berarti itu tandanya lebih besar. Nah, 1/4 lebih besar daripada 1/6. Seperti tadi kan, ini 1/2. Ini 1/4. Ya, lebih besar mana? 1/2. Jadi, kamu jangan terkecoh dengan penyebutnya nih. Bukan ini 6 lebih banyak. Tidak, kalau di dalam pecahan, kalau angka yang di bawahnya nih, kalau penyebutnya lebih kecil, ini 4 kan lebih kecil ya daripada 6 ya. Berarti tandanya dia nilainya lebih besar. 1/4 lebih besar daripada 1/6. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Gimana kalau misalnya 1/6 itu lebih besar atau lebih kecil dari 1/8? Nah, sekarang yang ini. Nih yang Ibu buletin nih. 1/6 lebih kecil atau lebih besar dari 1/8? Lebih besar. Ya, ingat, yang angka penyebutnya nih, yang di bawahnya, angkanya lebih kecil, itu tandanya berarti dia lebih besar kalau di dalam pecahan, ya. Berarti 1/6 sama dengan lebih besar daripada 1/8. Gitu, paham ya sampai sini ya? Paham nggak? Paham. Oke. Sekarang Ibu mau latihan lagi, kasih latihan lagi. Gimana kalau gini, 1 per... Bentar, Ibu hapus dulu. Lihat yang di bawah ya. Gimana kalau 1/6 lebih kecil atau lebih besar dari 1/2? Nah, sekarang Ibu balik. 1/6 lebih besar atau lebih kecil dari 1/2? Mana yang lebih besar? Lihat angka penyebutnya. Ingat, yang penyebutnya semakin besar angkanya, nih, berarti dia semakin kecil. Lihat angka di bawahnya. Ya. Lebih besar mana, 6 atau 2? 6, berarti dia kebalikannya, berarti dia lebih kecil. 1/6 lebih kecil dari 1/2. Kan ingat kata Ibu tadi. Yang angka penyebutnya itu besar, ya, berarti dia nilainya semakin kecil. Kalau 1/2 nih angka di bawahnya 2, berarti dia angkanya besar, gitu, nilainya besar, ya. 1/6 lebih kecil dari 1/2. Jangan bingung. Bingung nggak? Masih bingung nggak ya?
Sekarang kita lihat ke buku paket. Kamu boleh melihat di layar ya. Salah. Bentar. Kelihatan? Kelihatan ya. Oke, nah, ini. Ini ada Dayu dan siapa ini? Beni ya. Dayu berkata, teman-teman, lihat, ini potongan buah dari melon yang pertama. Ini adalah potongan buah dari melon yang kedua. Lihat potongan melon yang dipegang oleh Dayu dan oleh Beni. Nah, terus lanjut. Yang dipegang oleh Lani, tuh, yang dipegang oleh Lani adalah nilainya 1/8. Sedangkan yang dipegang oleh Beni nilainya 1/6. Nah, bagian kata Siti, bagian melon dipegang Beni lebih besar daripada melon yang dipegang Lani. Betul, Siti. Bagian melon milik Lani adalah 1/8. Bagian melon Beni 1/6. Jadi bagian Lani kurang dari bagian Beni ya. Yang mana yang besar, yang dipegang Lani atau yang dipegang Beni? 1/8 lebih besar atau lebih kecil dari 1/6? Lebih kecil, berarti melon yang dipegang Lani itu lebih kecil daripada melon yang dipegang Beni, gitu ya. Nah, tuh. 1/6 tadi punya Beni ya. 1/6 lebih besar daripada 1/8. Atau 1/6 besar dari 1/8. Tuh, lebih mana? Jadi lebih besar mana sekarang? Potongan Lani, punya Lani, atau punya Beni? 1/8 atau 1/6? Punya Beni, 1/6. Ingat, yang angka bawahnya tuh, ya, penyebutnya lebih kecil, itu berarti nilainya lebih besar. Ya, 6 kan lebih kecil daripada 8, tapi di dalam pesahan, itu artinya lebih besar. Supaya kamu lebih mengerti aja ya. Nah, sekarang ini ada siapa nih? Yang pakai bondu tuh namanya Dayu ya, sama si Udin. Nah, lihat gambarnya. Kelihatan kan? Kelihatan gambarnya? Lihat ke HP kamu aja. Ya, kalau lihat di buku nanti lama cari halamannya ya. Nah, lihat ini ada yang melon yang dipegang Dayu ada 2/8. 2/8 potong. Kemudian yang dipegang Udin 2/6. Mana yang lebih banyak? Mana yang lebih besar? Salah, maaf. Punya Dayu atau punya Udin? Punya Dayu 2/8. Punya Udin 2/6. Punya Udin, betul ya. Lihat, jangan lihat. Ini kan angka di atasnya sama ya, 2, ini 2 ya. Pembilangnya sama. Udah, berarti dia sama. Terus tinggal kita lihat yang di bawahnya, 8 sama 6. Nah, 6 itu lebih kecil dari 8, berarti 6 itu 2/6 adalah lebih besar dari 22/8. Berarti punya Udin yang lebih besar ya. Oke, sekarang lanjut. Nah, ada Siti dan Edo. Siapakah yang paling banyak melonnya? Punya Siti atau punya Edo yang lebih besar? Lihat angka pembilangnya dulu. Pembilangnya dulu sama, 3. Semuanya sama-sama 3. Kemudian lihat angka yang bawahnya, penyebutnya. 8 dan 6.
3/8 dan 3/6. Berarti punya Edo lebih besar atau lebih banyak daripada punya Siti, ya. Gitu. Kalau dalam pecahan gitu kebalik ya. Ini kan ininya 6 sama 8. Harusnya lebih banyak 8 ya, tapi dalam pecahan yang perperan seperti ini, yang bilangan penyebutnya kecil, itu berarti lebih besar, ya. Tuh, berarti ini punya Edo yang lebih besar. 3/8 lebih kecil daripada 3/6 atau 3/8 kurang dari 3/6, ya. Kamu ngomongnya kurang dari aja, nggak apa-apa. 3/8 kurang dari 3/6. Nah, dari keempat ini, ya dari empat-empatnya nih, dari sebentar. Nah, dari punya Dayu, Udin, Siti, dan Edo. Mana yang memakan melon lebih banyak? Yang paling banyak makan melon? Dayu, Edo, Siti, atau Udin? Udin atau Edo? Siapa yang mau makan paling banyak? Nah, kalau begini gimana? Edo, tentu Edo yang lebih banyak memakannya. Lihat, Edo ada 3 nih. Angka di atasnya ada 3, ya. Pembilangnya ada 3. Kalau Udin ada 2, ya. Gitu. Ada 3 potong di sini, kalau Udin ada 2 potong. Gitu. Paham ya? Kita lanjut. Nah, kita lihat nomor 1. Coba Ibu gedein dulu ya. Siti dan Edo. Siti punya 4/8 potong melon, dan Edo mempunyai 4/6 potong melon. Berarti melon Siti itu lebih besar atau lebih banyak atau lebih sedikit dari Edo? Kurang dari atau lebih dari? Melon Siti kurang dari atau lebih dari Edo? Kurang dari Edo ya, karena 4/8 itu lebih kecil daripada 4/6 ya. Melon City kurang dari melon Edo, atau kita bacanya 4/8 kurang dari 4/6. Tandanya gimana? Ke kanan begini atau ke kiri? Ke ini ya, sini ya, begini ya. Nah, ke kanan mengangaknya ya. Nomor 2. Ayo, nomor 2 nih ada Dayu dan Udin. Potongan melon Dayu ada 5/8. Sedangkan potongan melon Udin ada 5/6. Nah, potongan melon Dayu kurang dari atau lebih dari Udin? Potongan melon Dayu lebih dari atau kurang dari Udin? 5/8 dan 5/6. Lihat, angka di atasnya sama, 5 sama ini juga 5 sama ya. Kamu tinggal melihat angka penyebutnya yang di bawahnya 8, yang ini 6. Yang satunya 6. 6. Tinggal bandingkan tadi, ingat kata Ibu kalau penyebutnya angkanya lebih kecil, berarti dia tandanya lebih besar ya, nilainya lebih besar. Berarti potongan melon Dayu 5/8 kurang dari 5/6. Gimana simbolnya? Mengangkat ke sini atau ke sini? Ke sini atau ke sini? Ke sini ya. Karena 5/8 itu kurang dari 5/6. Sini dong. Ya, apa ya? Oke, kita lihat lagi contoh soal yang berikutnya. Mana nih? Sabar. Masih ada kok.
lihat halaman berapa ya? Ibu juga lupa. Kita cari aja ya. Nah, ini kue coklat dan kue vanila. Nah, ada kue coklat dan kue vanila. Kue coklat dipotong menjadi setengah atau 1/2, menjadi 2 bagian sama besar, ya. Kalau yang vanila dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar atau 1/3. Coba Ibu mau tanya, ayo. Lebih besar potongan vanila, kue vanila atau kue coklat? Nih, udah dipotong nih. Kue vanila atau kue besar? Kue besar. Kue vanila atau kue coklat? Kue coklat tuh, lihat kan? Itu padahal 1/2 ya. Penyebutnya itu angka bawahnya 2. Lebih kecil dari 3 ya. Jadi semakin kecil angka penyebutnya, angka yang di bawahnya itu berarti nilainya semakin besar. Ayo berlatih sekarang. Nah, bandingkan kedua potongan kue ini. Ya. 1/2 untuk kue coklat. Kemudian 1/3 untuk kue vanila. Nah, berarti 1/2 kurang dari atau lebih dari 1/3. Gini apa gini? Ininya. Isinya nih yang titik-titiknya. Ke kanan atau ke kiri? Bentar, kita hapus dulu. Ya, 1/3 tadi ya. Kurang dari atau lebih dari 1/2. Nah, tandanya begini, ya, menganga ke kanan, begini, begini, atau sama dengan, atau bahkan sama dengan. Yang mana? Yang atas nih, apa yang tengah atau bahkan yang bawah? 1/3 kurang dari, lebih dari, atau sama dengan? Ya, betul, kurang dari. Ya. 1/3 kurang dari berarti yang ini ya, yang atas ya. Kurang lagi gini. Nah, 1/3 kurang dari 1/2. Kalau bilangan penyebutnya semakin besar, nih yang di bawah nih, yang Ibu biruin, berarti dia nilainya semakin kecil, walaupun angkanya dia di sininya besar. Mau ini 1/1000 misalnya ya, di bawahnya tuh angkanya 1000 misalnya, atau 100 deh. Ya. Mau ini 1/100, yang di sini 1/2. Lebih besar mana? 1/2 atau 1/100? 1/2 tetap ya. 1/100 kurang dari 1/2. Jadi, logikanya, jadi ininya dalam sehari-harinya, kalau misalnya 1/2 itu ya, yang 1/2 itu, misalnya kamu punya kertas nih, ini yang Ibu biru ini 1/2 itu, misalnya kamu punya kertas, terus kertasnya kamu cuma bagi 2 nih, yang di bawahnya kan angkanya 2, cuma bagi 2, set, bagi 2. Nah, lebih besar kan? Ya kan? Nah, kalau 1/3 berarti satu kertas ini kamu bagi 3. Gitu. Otomatis akan lebih kecil. Ya. Nanti lambat laun kamu paham kok ya. Sering-sering berlatih ya. Kayak seperti tadi. Nah, Ibu ulangi lagi deh. 1/4 lebih kurang dari atau lebih dari 1/2.
2. Tadi udah nih. Gimana nulisnya? Tandanya begini. Paling atas, yang warna ungu. Yang warna hitam. Bentar, yang warna hitam, yang warna biru. Apa yang warna hitam? Gimana ini ngisinya di tengah ini? Nah, ungu, biru, atau ini yang hitam? Yang ungu yang di atas, karena 1/4 kurang dari 1/2 ya. Iya betul. Apa sih arti 1/4 itu? Begini dong, begini. Kan 1/4 lebih kecil, ya. Dari 1/2 gitu. Ya, artinya kalau 1/4 itu misalnya kamu 1 nih, yang di atasnya nih, ya. Aduh, salah. Bentar. Ini nih, yang di atas nih, angka yang di atas. Ya, angka 1. Ini. Ya, 1 kertas, kamu bagi 4, gitu. Kamu bagi 4, jadi ada 4, kamu potong-potong 4. Berarti lebih kecil kan ya? Gitu. Kalau misalnya 1/2, berarti 1 kertas ini kamu bagi 2. Kamu bagi 2, jadi setengah. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Karena waktunya sebentar lagi, kita akhiri pembelajaran sampai di sini ya. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Sebentar, mana. Oh, ini. Nah, untuk absen, Ibu akan screenshot dulu ya. Silahkan lihat ke kamera biar supaya jadi lebih jelas. Tapi nggak ada ininya nih. Nggak pada ada mukanya nih, nggak muncul ininya. Oke, nggak apa-apa, ada namanya ini ya. 1, 2, 3. Nah, simpan dulu deh. Sekali lagi. Nah nih, sekali lagi yang kedua. Lagi ya. Oke. 3, 2. Nggak ada fotonya. Tunggu dulu. Oke, 3, 2, 1. Nggak apa-apa, nggak ada fotonya juga. Yang penting ada namanya ya. Oke. Udah. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Mau ada yang tanya boleh. Boleh acungkan tangan. Nggak ada? Oke, kalau begitu pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini saja ya. Sudah belajar, ucapkan alhamdulillah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kalau kemana-mana pakai masker ya. Oke nggak? Oke. Oke, dadah dulu buat teman-teman. Dadah teman-teman. Belajar terus ya, semangat walaupun